Oke, jadi panggilnya apa nih kalau gitu nih? By the Ada, way, panggil guys, bisa on cam ya? ada Namanya aja, apa, Kak? panggil panggil ada aja, Ada ada. aja. Ya, yuk. Oke, Kak, ada aja. Anjir. Gak usah, Oke. gak usah. Oke, jadi aku minta izin ya buat wawancara ini dengan kita benar-benar santai aja, kita kayak nongkrong aja. Tapi kalau misalnya kakaknya keberatan, kita bisa buat lebih Aman formal aja, kok. aman aja. Mana Chill ya? aja. Oke, kalau misalnya ada yang sakit hati tentang singgung jokes kayak gini, mohon maaf ya. Soalnya kadang gue tuh tipe yang ceplos ya, jadi kita santai aja. Aman aja, aman aja. No hard Oke, feeling kita. berhubung udah mulai, kita mulai aja ya. Jadi kenalin dulu dari gua. Nah, ini nama gua Danur Kaputani, biasa dipanggil Rian. Gua dari Dirgantara dan gua dari Divisi Mekanik. Kayak gitu. Oke, salam kenal ya guys. Lanjut, lanjut. Iya. Nah, Kak, ada mau nunjuk nggak yang mau jadi tumbal proyek selanjutnya? Apa ya? Ini nggak jadi deh. Siapa yang ngontak gue siapa ya? Wait. Jos, Jos. Yang nggak sih yang ngontak gue? Iya. Silakan, Jos. Banget. Oke, kenalin nama gue Jos, teknik elektro dari divisi elektrik asal daerah Batam, Kepulauan Riau. Salam kenal semuanya. Oke. Nunjuk, 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 nunjuk. Kan oper-operan jadi selesai Oke, nunjuk, selesai nunjuk. gue nunjuk Faiz Atari Wiono. Nama lengkap banget tuh. Oke. Tadi nama lengkapnya udah disebutin ya. Faiz Atariwiono. Biasa dipanggil Faiz. Aku dari Prodi Teknik Tenaga Listrik, Departemen Elektrikal, dan asal daerah dari Jakarta. Salam kenal. Tunjuk bang, tunjuk. Daril deh boleh. Oke, perkenalkan semuanya, namaku Muhammad Daril dengan NIM 155225034 dari jurusan Teknik Kelautan. Departemennya Mekanikal asal daerah Bogor, keunikan bisa tidur 8 jam. Salam kenal semuanya. Lanjut boleh ke Marco deh. Oke, perkenalkan semuanya, aku Marco Alden Gondandi dari Teknik Dirgantara, asalnya dari Batam, dari Departemen Mekanik. Salam kenal semuanya. Nunjuk, nunjuk. Jangan lupa. Oh iya, Claudio. Oke, untungnya bukan nama panjang ya. Oke, jadi perkenalkan Kak dan teman-teman saya semua, saya Claudio Gunawan Halim, NIM saya 1362543 Teknik Dirgantara, sama seperti si Marco dan si Rianur, teman terbaikku nih. Saya dari Batam. Ih, Salam kenal semuanya. anjir. Udah. Ya, ya udah. Tunjuk-tunjuk. Oh iya, lupa nunjuk. Yaudah nih, Samuel nih, teman baikku juga nih. Halo teman-teman semuanya dan kakak juga. Perkenalin nama aku Samuel Ernesto Lumerraja, biasanya dipanggil Samuel. Aku dari Teknik Mesin dan Departemen Mekanik. Asal aku dari Sumatera Utara. Salam kenal semuanya. Aku pilih selanjutnya itu Aurelia deh. Oke, thank you. Nama lengkap aku Aurelia Lo, biasanya dipanggil Relo, dari jurusan Arsitektur, NIM-nya 1522535 dari Departemen Mekanikal. Aku asalnya dari Tangerang. Silakan semuanya. Next, aku mau nunjuk Joen.
Oke, maaf kalau kamera aku gelap soalnya aku lagi di luar. Perkenalkan, nama aku Joenko. Panggilannya biasa Joen atau Joe for short. Aku dari Sains dan Teknologi Farmasi dan departemen aku Electrical. Salam kenal semuanya. Tunjuk, ada yang masih belum nggak ya? Atau aku maksudnya? Ya guys, yang masih belum angkat tangan guys. Oke, lanjut ya. Selamat malam semuanya. Kenalin aku Muhammad Fahri Azhar, biasa dipanggil Fahri, dari Teknik Mesin, Departemen Mekanik, asal daerah dari Tegal, Jawa Tengah. Salam kenal semua. Lanjut ke Zilan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Bulan Setiawan. NIM-nya 137250554, jurusannya Teknik Material, Departemen Mekanik, asal dari Purwakarta. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Ya, ada udah lagi yang semua. belum nggak? Udah semua kah? Harusnya udah sih Kak. Nah, Oke, gantian Kak Ade nih. gantian. Ada template gak? Atau gimana? Oh, Biasanya ada template template-nya tugas-tugas tuh beginian tuh. yang penting tuh nama, NIM sama jurusan, timnya dari mana, asal daerah. Dan nanti kita Oh, topik oke. wawancaranya random-random aja gitu. Oke, baik. Jadi, halo, Salken. Aku Muhammad Ada Hariduan, NIM-ku 135230098. Jurusan aku Teknik Informatika. Aku dari tim Dagozilla sebagai ketua programming. Terus, apalagi asal daerahku dari Bengkulu, Sumatera. Oke, mungkin itu aja sih perkenalan kalau format tadi. Oke, silahkan apa yang ingin Oke, ditanya atau oke. gimana. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, tadi temanku ada yang ngecut-ngecut aku nih. Katanya dia mau nanya berarti. Buat Zilan soal-soal. Langsung nanyain pertanyaannya. Zil, jangan malu-malu, Zil. Apa tuh? Boleh. Ayo sih, Izin Cil. tanya nih, kan karena Kak ada ini ketua programming ya di tim Dagozilla bukan tadi? Iya, Ya, Dagozilla. Nah, itu waktu pertama kali tanggung jawab yang paling berat tuh apa sih? Kan memanage ya, pasti ada programming lain kan, apa kayak rekan kerjanya programming juga kan. Nah, itu koordinasinya gimana, terus koordinasi dengan departemen lain gimana, itu dari saya Kak. tanggung jawab. Apa sih tadi tanggung jawab paling utama ya, Cemiu? Apa? Eh, Respons apa sih tadi? iya iya Tanggung jawab paling utama ya. Sebenarnya ya tanggung jawab paling utama menurut gue bukan manage sih. Sebenarnya eh, penyakit uro dari dulu tuh adalah demot. Pasti bakal banyak kru-kru yang demot. Nah, kalau di gua mungkin tanggung jawab utamanya tuh itu adalah bikin kru nggak demot, terutama kalau pas gua jadi kadif, mastiin anak-anak programming yang di bawah gua nggak demot, gua diusahain nggak demot gitu. Itu penyakit utama di Uro. Terus kalau tadi masalah manage, mungkin kalau manage di internal programming, sebenarnya cukup straightforward juga karena aku IF, aku informatika, di situ kita juga belajar bagaimana manage eh, ada matkul untuk khusus untuk kerjasama dalam software engineering gitu, itu cukup applicable di sini gitu. Terus kalau yang koordinasi sama departemen lain, maksudnya kayak divisi lain ya, mekanik, elektriknya gitu ya, sebenarnya nggak ada khusus-khusus banget gitu, kayak gimana. I mean, Dagozilla itu salah satu yang diutamainnya tuh bonding gitu kayak. Jadi kalau koordinasinya ya udah gitu kayak ngomong-ngomong aja santai, ngobrol kayak biasa, ngasih tahu aja chill. Cuman kalau masa koordinasi mungkin aku nangkapnya kamu mau nanya misal dalam timeline lomba ya, saya dalam deadline KRI gitu atau gimana? ya bener, maksud saya Oh itu. itu oke. Untuk timeline, untuk koordinasi sebenarnya workflow aku nggak tahu tim lain ya. Kalau di timku sebenarnya yang bakal kerja itu adalah berurutan gitu sebenarnya. Startnya bakal pertama pasti mekanik pasti bakal kerja duluan. Ya
karena mereka yang paling bisa kerja ya, karena di tim gua di Dagozilla itu kita KRSBIB kalau masih ada KRSBIB-nya, eh kita kan iteratif ya. Kita bukan kayak KRAI, bukan kayak KRTMI, bukan kayak yang apa Ganesis. Kita nggak bikin from scratch. Kita tiap tahun masih tetap main bola, tapi dengan syarat tetap paper dikumpulin tuh bakal ada improvement. Jadi mekanik itu langsung kerja, langsung ngecek apa yang bisa diimprove, apa aja yang masalah di tahun-tahun sebelumnya. Itu mekanik. Nah, kemudian yang bakal lanjut kerja itu ini order ya, tapi ordernya bukan berurutan gitu. Kayak elektrik start, mekanik juga masih jalan gitu. Kayak satu start yang sebelumnya berhenti tuh enggak kayak, tapi ini kayak urutan mulai kerja aja gitu. Kalau terus aja di elektrik itu ya elektrik gue nggak bisa banyak ngomong tentang elektrik, gue juga nggak terlalu paham. Tapi mereka kerja habis dapat apa-apa dari mekanik, mereka baru kerja gitu. Terus terakhir programming pasti kerja terakhir, tapi sini nggak ada programming ya. Programming kerja paling terakhir gitu. So koordinasinya gitu sih kayak kita. Paling yang diutamain itu adalah blocking, kayak yang kita bakal identify pain point. Jadi kayak apa aja yang ngeblocking kerjaan-kerjaan lain, kerjaan-kerjaan divisi lain itu bakal diprioritasin gitu. Misal aku nih di programming kita mau ngetes algoritma baru, kita mau ngetes lokalisasi baru. Tentu itu bakal ngeblocking, itu bakal ngeminta misal ke elektrik, tolong sensornya dong, IMU-nya, tolong encodernya dong, tolong kamera 360-nya dong gitu. Terus itu juga bakal ke mekanik gitu. Tolong cekin kalau di timku tolong cekin tabung kalau di kita kan kita 360 kita pantulin pakai kamera pakai cermin dioptrik. Tolong cekin itu dong, cermin dioptriknya angle-nya gitu-gitu. Itu sih kalau koordinasi yang mesti terjadi gitu. Mungkin ya aku nggak tahu apakah itu bisa menjawab atau enggak. Mungkin kalau ada yang kurang langsung tanya aja lagi sih. Oke, boleh next atau apa? Oke, kalau gitu gue ya. Nah, berhubung kita udah buka buat registrasi di pemilihan mau tim mana ya. Nah, jadi Oh aku iya. mau nanya nih, kira-kira satu apa sih? Tapi bukan dari sudut pandangnya Godzilla aja ya, Pak. Kira-kira kelebihannya, menurut pengalaman kakak, kelebihan dan kekurangannya dari tim-tim lainnya. Kemudian terutama gara-gara kakak Godzilla, apa keunikan dari Godzilla ini dibandingkan tim lainnya lah. Itu kayak apa ya? Ngejual Godzilla ke kita gitu loh. Oh, ngejual Kayak kita Dagus. yakin. Oke. Tapi dibuat yang nyata aja ya, nggak usah beneran di selling ya. Nanti itu Oke, yang oke. baik baca doang gitu. Iya, Biar kita iya, tahu iya. ekspektasinya kalau kita mau masuk tim ini kita bakal hadapi bebannya apa. Terus kira-kira berapa chance kita buat demo gitu. Oke. Mungkin aku bakal skip yang apa kekurangan tim lain. Aku tidak mau komen itu. Paling yang aku bakal jawab keunikan Dagozilla. Kultur Dagozilla tuh dari dulu selalu ngutamain bonding. Kayak ya kita bakal banyak banget agenda-agenda bonding gitu, kayak ngoprek, nginap bareng, makrab pun makrab tetapi saya kayak ngoprek bareng gitu-gitu. Mungkin yang unik juga, kita salah satu kayaknya gua nggak tahu apakah ada yang sama, kita ada namanya itu Pizza Day. Jadi misal eh, apa ya namanya ya, misal ada something yang kita achieve, kita pindah, kita selesai beres-beres pindah-pindah sekre, atau kita lolos regional, kita lolos ke nasional, itu bakal Pizza Day. Pizza Day itu apa? Dari duit tim bakal beli limo. Itu banyak dapat limonya, bisa tiga, tiga atau 4 bungkus limo gitu. Untuk makan-makan bareng-bareng gitu. Sama sama minum sih. Minumnya bebas, nggak tahu sih tergantung ketua tim mau minum apa gitu. Itu mungkin keunikannya. Terus keunikan lainnya adalah kayaknya udah nggak unik lagi sih.
Soalnya dulu keunikan kita salah satu tim yang full autonomous. Robot kita full autonomous. Aku nggak tahu eh, robot Abu gimana sekarang. Apakah udah full? Kayak udah full autonomous deh robot Abu sekarang. Dulu tuh robot Abu nggak full autonomous, ada semi autonomous gitu, tetap harus ada kontrolnya. Kalau nggak salah masih yang perlu kontrol deh. Gue ngobrol sama Karol. Ya, kalau nggak salah masih yang kontrol. Kita salah satu tim yang full autonomous. Mungkin kalau ada yang interested di autonomous system, robot kita full autonomous. Pas match itu nggak boleh campur tangan manusia gitu. Kayak just the robot playing gitu. Itu mungkin itu keunikan dari tim Dagozilla ya. Iya, yes, itu kayaknya yang gua kepikir for now. Terus apa lagi? Apa ya tadi? Ekspektasi ya, ada dari ekspektasi juga gitu. Atau gimana? Iya, Ekspektasi kita kira-kira di Godzilla nih kita range-nya di apa aja gitu, terutama apa? Sorry, gimana? Sorry. dan lain sebagainya gitu. Ekspektasi ekspektasi masuk Dagozilla. Kalau masuk Dagozilla Contohnya, apa eh, kayak contohnya tadi kan gimana? kita habis wawancara sama yang Dagonaut kan. Nah, kita terutama ekspektasinya tuh bakalan ngadapin yang namanya tuh eh apa namanya korsleting dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Oh, kalau ada Godzilla tuh itu kayaknya umum deh. Oke, oke. nanti. Eh, ekspektasi mungkin apa aja yang pernah terjadi ya? Kayaknya konslet itu umum deh. Kayak semua tim pasti pernah ada yang konslet. Di timku juga pernah ada yang kebakar, ada yang meledak. Itu gitu. Ada yang meledak, bau hangus, itu sering banget. Grounding bocor, itu juga sering. Bukan sering sih, semoga jangan sering ya. Pokoknya ada yang pernah kena aja kesentrum karena groundingnya bocor. eh Terus apa lagi ya? Ya, kayak apa ya? Ngebakar something. Di timku ada yang pernah ngebakar kamera 10 juta. Itu mungkin ekspektasi. Mungkin saya bisa, bukan jangan ekspektasi itu sih, jangan avoid ya, jangan avoid avoid itu terjadi. Ngebakar Jetson, kayaknya ada yang pernah cerita juga kebakar Jetson. Pokoknya itu sih. eh kalau kalau yang kayak tadi ya, yang gue tangkep ekspektasi di Dagos. Terus juga robot bermasalah ya. Mungkin gue nggak tahu apakah ini kayaknya untuk fully mekanik, elektrik sama programming. Itu kayak kadang apa yang kalian kerjakan nggak bakal sesuai apa yang kalian bikin gitu. Kayak misal kita pernah ngetesting kita, rencananya cuma muter 180 derajat itu untuk ngetes Omni wheel-nya. Ternyata bukan muter 180 derajat tapi muter terus gitu, kencang kayak kayak gasing. Ya itu ekspektasinya banyak sih. Aku nggak bisa ngelis semua ekspektasi. Jadi kayak expect the unexpected gitu. Kayak ya, sometimes fucked up, sometimes it's good gitu. Expect aja yang terbaik gitu. Tapi itu seru, itu pengalaman kok. Itu pengalaman. Oke, ya semoga berjawab. Lu bingung juga jawab ekspektasi apa yang kalian ekspektasiin di sini. Tidak. Oke, next, adakah pertanyaan lagi? Ya Kak, aku mau nanya. Jadi apa pertimbangan Kakak waktu pemilihan tim kemarin pilih Dagojila? Oh, oke. Kenapa milih Godzilla? Jadi pas aku Sekuro tuh kan cuma ada 4 tim ya. Ganesis, Dagos, Dagonaut, sama Dagu-Dagu, Kray. Pas aku tuh masih 7 tim, masih full, masih lengkap. Kan zaman aku KRI terakhir lah, 2024 itu yang masih full 7 divisi. Eh, Pertimbangan aku itu sebenarnya gak gimana ya. Aku punya cutting di Dagozilla sama di Gagu-Dago. Kayak dua-duanya kayak udah daftar sini aja gitu. Kayak
gampang lah diatur-atur kayak gitu-gitu. Itu jangan ditiru guys, itu tidak baik ya, cutting tidak baik. Pokoknya aku diajak-ajakin sama cutting Gagu-Dago sama Dagozilla. Itu jadi itu yang ngerucutin pilihanku dari 7 ke 2. Jadi Gagu-Dago sama Dagozilla. Nah, yang jadi key faktor aku milih Dagozilla adalah ketika nggak tahu kan udah belum ya yang perkenalan tim gitu. Udah belum yang kayak tiap perwakilan tim ada gitu kayak nge-present something gitu. Nggak ada, belum ada ya. Kalau belum ada itu harusnya ada. Gue nggak tahu apakah Sekuro tahun ini bakal kayak gitu. Tapi di Sekuro tahun lalu sama 2024, 2023 ya itu ada. Biasanya yang aku lihat itu ada Godzilla kayak tadi bonding gitu. Aku merasa kru-krunya itu lebih bonding dibanding kru yang lain gitu kayak bercandaannya gitu-gitu. Dan menurut aku itu sangat apa ya, ngaruh gitu ke apakah lu bakal demot atau enggak gitu kan. Karena kalau lu bonding, misal lu demot nih, tapi karena yang lu deket sama yang lain kan, kru lain bisa ngebantu nyemangatin, kayak bantu cari solusi lah gitu-gitu. Mungkin itu sih key faktor aku milih Dagozilla dibanding Gagu-Dago adalah lebih bonding aja kalau aku lihatnya. Kayak tiap krunya lebih bonding gitu. Iya. Oke. Hopefully answer. Oke, Kak. Oke. Next kalau masih ada. Lalu kita kan semua tahu Kak kalau join Uro gitu pasti ya menyita waktu. Jadi eh, pertanyaan saya ya, apakah Uro itu memang sesibuk itu dan bagaimana cara Kakak memanage antara waktu akademik Kakak dengan eh, urusan Uro ini? Uro. Chaos. Sebenarnya gini, kalian chaos atau enggak itu tergantung ada lomba atau enggak kan. Uro itu basically dibuat untuk lomba ya. Karena mungkin backstory-nya karena mungkin kalian udah, kalau kalian searching sedikit, scene robotika Indo kan lagi agak suram ya. KRI dari 7 divisi jadi 1 divisi, cuma ada robot abu, cuma ada Cry doang tahun ini. 2 tahun terakhir tuh cuma ada Cry doang. Nggak tahu kenapa, mungkin karena MBG kali ya. Duitnya ke MBG. Karena ya kita tahu gitu, duit pengembangan talenta anggarannya dari berapa ya, 58 triliun jadi 18 triliun gitu. Mungkin itu ngaruh, aku nggak tahu juga, tapi pasti ngaruh sih. Jadi kayak itu juga jadi alasan kenapa banyak tim yang bubar gitu. Bukan bubar ya, kita nonaktifkan gitu dari urunya. Jadi kayak dari 7 tim jadi sisa 4 tim. Yang bubar itu bukan bubar, yang dinonaktifkan itu kayak Daho, sepak bola humanoid, terus seni robot tari, satu lagi apa ya? Oh, FIFA VLG, FIFA Laganesa, KRSRI, robot SAR itu dinonaktifin. Soalnya pertama lombanya nggak ada, krunya pada demot, terus eh apa? Ya udah gitu. Jadi kayak terus kayak ya udah, jadi kayak ya udah nggak ada lomba, ngapain ngoprek gitu. Nah, karena itu jujur beberapa tim ada yang gabut gitu. 4 tim ini ada yang gabut gitu karena gabut, chaos atau enggaknya tergantung ada lomba yang lagi diikutin atau enggak gitu. Mungkin itu. Nah, tapi kalau kita assuming time KRI ada 7 divisi lengkap, timeline kayak biasa, eh, chaos, tapi chaosnya itu bakal di akhir-akhir. Maksudnya KRI itu deadline papernya itu tengah tahun. Jadi biasanya chaos kalian itu pas semester genap, terutama zaman-zaman UAS. UAS ya, dari start abis UTS sampai UAS itu bakal chaos. Nah, cara aku manage-nya, to be honest, gimana ya? Kayak mungkin tips yang aku lakuin itu adalah aku gak pernah SKS. Itu SKS itu sangat apa ya? Sangat jangan, kalau bisa dihindari. Caranya adalah kalau kelas diperhatiin gitu. Itu mungkin cara aku menghindari chaos, dan kalau ada tugas langsung dikelarin. Kalau di tubes langsung pembagian kelompok, langsung kerjain bagian lu gitu.
Mung- mungkin itu sih cara manage yang paling, kalau dari aku ya, cara aku tetap chaos. Karena kalau jujur timeline tahun ini aku kosong, makanya itu aku bilang eh chaos atau enggaknya tuh tergantung ada lomba atau enggak gitu. Karena kita masih nyari lomba juga. Tahun lalu tahun lalu itu persiapan KRI tapi ternyata KRI-nya nggak ada gitu. Ya, itu sih. Mungkin ya sama tergantung prioritas akademik kalian sih. Kayak prioritas kalian, kayak kalian milih akademik atau URO gitu. Aneh sih kalau kalian milih URO nomor satu. Biasanya akademik ya. Kayak, dan juga mostly dari tim juga kayak ya sama gitu. Kayak mereka mutusin akademik juga yang lain gitu. Jadi kayak kalau kalau kalian kira misal pas UTS atau UAS gitu ngoprek, enggak, pasti 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 nggak bakal dipaksa ngoprek atau gimana gitu. Kayak ya ketua tim, Kadif dan yang lain juga mahasiswa guys. Jadi kayak prioritasnya mostly akademik juga gitu. Mungkin walaupun ada beberapa anomali juga. Itu sih ya nggak tahu apakah itu menjawab apa yang tidak apa. Oke, boleh next kalau masih ada. Oke, karena tadi dari kita semua gantian deh. Kak, ada pertanyaan nggak buat kita? Pertanyaan apa ya? Nggak usah maksa sih, Kak. Kita cuma nanya aja, siapa tahu ada. Coba ini deh. eh kan kalian udah mulai eh, daftar tim tuh. Udah wawancara juga kan. Coba saat ini tim apa yang kalian paling tertarik gitu. Coba bebas sih. Coba siapa siapa aja sih kalau mau jawab. Dari gue dulu ya. Kalau gue sekarang tuh lagi tertarik ke Dagonaut. Kenapa? Gara-gara Dagonaut itu gue kayak pengen coba robotik, tapi gue tetap pengen selaras sama jurusan ya. Makanya jurusan karena gue AE dan menurut gue di Dagonaut tuh yang paling mempertimbangkan yang namanya fluidanya lah. Nah, Oh, karena itu sekarang gue lagi tertarik ke Dagonal. Tapi kan makanya tadi gue sekarang nanya-nanya ke Ada kan. Itu gue tinggal Pak Koko satu tim gitu. Makanya gue nanya-nanya apa kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Oke, next. Aku tunjuk Claudio dah langsung. Oke, bagus. Nah, jadi sebenarnya saya juga pilihannya sama kayak Rianur. Tapi karena apa ya, sebenarnya saya juga setelah mendengar kakak ngomong masalah bonding-bonding kayak gitu, sepertinya itu menjadi pertimbangan juga untuk saya buat masuk Dagozilla. Sebenarnya begitu sih. oke. Nice. Oke, ini bebas sih kalau masih ada yang mau jawab. Oke, kepo aja sih. Soalnya apa ya? Mungkin Ada tren gitu sih. Kayak tim-tim favorit itu selalu ada gitu. Kayak top 1 top 2 nggak pernah berubah deh. Tapi makanya gue mau lihat sih. Oke, tadi siapa yang mau jawab? Lanjut. oh ya kok boleh. Mungkin kalau aku sih pengennya tuh Ganesha, soalnya kalau Ganesha itu kan robot tematik ya. Aku tuh kuatnya di ideation sih, jadi kayak kalau misalnya tematik, kayaknya kalau misalnya ada tema yang benar-benar liar tuh aku pikirnya banyak ide, jadi tertarik aja gitu. Tapi tadi pitching Dagozilla-nya cukup bagus sih Kak, terutama di Pitching. bondingnya itu aku jadi tertarik gitu loh. Pitching. Gue pitching tadi. Ih, benar, ini jadi agak tertarik gitu Kak, benar. Padahal Ya, sebenarnya pilihan kedua aku tuh sebenarnya mau Dagonaut tadi. anjay. Soalnya Crash pitching, Pak. teknik lautan. Tutar pitching. Ya, meta pemilihan ini berubah ya. Emang tahun lalu apa, Kak? Tahun lalu tuh 1 Cry, 2 Dagos, 3 Genesis. Dan selalu 3 itu top 3 sih. Soalnya tim yang sering menang itu. Karena trennya pada join ke tim yang menang.
Oh, Itu tren yang dari dulu. Tapi kalau sekarang berubah bagus sih. Aku suka banget kalian alasannya bukan karena karena sering nasional, karena itu, tapi alasannya karena emang interest kalian itu respect sih. Respect. Bagus coy, lebih bagus daripada yang dulu anjir. Gue inget banget teman gue mau masuk tim X karena nasional mulu anjay. Bagus. Coba next. Mungkin masih ada yang mau ngejawab. next. By the way, sesuai kata Kak Ada ya, kalau misalnya belum kepikiran nggak apa-apa, nggak Iya, usah jawab, nggak nggak apa-apa apa-apa nggak netral. jawab kalau belum nentuin. Nggak harus ngejawab kok. Mm-mm. Opsional. Aku mau tahu aja gitu. Karena aku bentar lagi udah berhenti dari URO. Kakak kata temanku Zilan dia yang menangin Kak, OKL yang tim-timnya itu. Kenapa? Katanya Zilan dia dia kan ya masuk yang belum sering itu ke nasional ya, katanya dia yang buat menangin Kak. Nggak apa-apa kok. Catat Kak, Zilan Kak, Emang catat emang Kak. teman saya ini sorry aja dia suka numbalin temennya gitu, jadi teman makan temennya. Emang nggak cocok dia itu masuk tim, parah banget. Tapi bener Pak, saya apa dikatain loh, dijelek-jelekin loh di depan dari langsung Dago loh. ya. Itu kan ikutnya Kenapa? kompetisi Garudago kan, yang Abu Robocon itu kan. Iya. Ya itu saya tertarik karena itu internasional gitu kancahnya. Jadi banyak yang bisa diulik lah pengalamannya. Kalau lomba mending masuk ITS lah. Iya, setuju gue. Siapa ngomong itu? Setuju gue. Ini anak game, roommate ini Setuju anak gue. game. Setuju gue. Mantan teknik lukir dia. Tapi beneran coy. Kalau kalian mau Bener KRI, ya. kalau kalian mau KRI, KKI, KRTI yang menang-menang gitu, masuknya ITS. Push. Beneran Emang coy. Juara umumnya mereka dari tahun ke tahun. mereka lebih proper ya, lebih didukung gitu ya. Itu loh. Itu benar. Iya. Tapi kata temen saya Apa? yang 2 emas juga itu emang ITB kurang didukung ya, riset terus apa sih yang Iya. proyek mahasiswa itu apa ya? Proyek kreatif itu ya? Iya. PKM. PKM. Kurang ya? Kayaknya PKM juga kurang sih. Kita pokok ITB itu minusnya di lomba-lomba riset gitu kurang didukung. Iya, kurang didukung sih. Soalnya kalau fun fact-nya tim ITS, ini aku nggak bisa bilang gue cuma tahu di Iris ya. Itu KRS BIB-nya ITS. Mereka itu ada anak S2, S3 guys yang ngebantu research. Wah. Mereka tuh dibantu S2, S3 guys. Karena Iya. S2, S3-nya juga ngejadiin itu sebagai riset mereka gitu. Ya timbal balik gitulah di mereka. Dan fun fact-nya mereka itu kalau nggak salah gue diceritain robotika ITS itu dapat satu gedung sendiri gitu untuk fully untuk robotika. Karena gue kena show off sama temen gue yang di Iris ITS, dia nge-video call gue anjir kayak anjir nih tim lu secret tim lu ada lapangan gini nggak khusus untuk main, anjir mereka lapangannya beneran lapangan standar nasional cok. Jadi kayak wah gila banget. Meanwhile tim gua dulu cuma setengah lapangan. Nangis aja gak sih Uru ITB? Iya, tapi jangankan gedung Kak, dananya aja nggak cukup Kak. Nih, aduh, sebenarnya gue diceritain, gue nggak bisa bilang source-nya siapa ya. Sebenarnya tuh dananya tuh ada. Jadi kita tuh gue lupa di siapa ya, di Ditmawa atau siapa gitu gue lupa. Ada dosen yang orang-orangan PRSI ya kalau nggak salah gue, atau pokoknya yang ngurus ngurus KRTI gitulah. Nah sebenarnya dananya tuh ada di dia gitu, dananya tuh ada di dia beratus-ratus, gue nggak tahu tepatnya berapa. Tapi itu nggak turun, itu susah turun. Kenapa susah turun? Karena katanya dulu-dulu ada miscommunication gitu. Pokoknya bisa dibilang Ditmawar ada trust issue sama kita buat masalah pertanggungjawaban beli-beli barang, beli-beli komponen gini. Katanya itu salah satu alasan susah turun. Gue nggak tahu itu di tahun berapa terjadi gitu. Pokoknya sebenarnya tuh ada, duitnya tuh ada, cuman susah turun aja gitu.
udah disisihin gitu. Duit buat riset tuh udah ada disisihin gitu. Cuman nggak susah turun gitu. Mungkin next mungkin kalian yang kuku selanjutnya bisa mengolah gitu, bisa diolah, bapaknya bisa kalian olah untuk Bisa turun di gitu, biar ini fundingnya tuh. bisa turun gitu. Semuanya ada, karena susah turun aja guys. Oke, itu sih. Iya, itu gue setuju banget masuk ITS. Karena ITS menguasai banget. KRI, KRTI, KKI, tahu KKI nggak? Kontes Kapal Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Kontes Robotika Indonesia, apalagi ya di megang ya. Itulah, anjir. Tapi mungkin itu, aduh, gue jadi kayak memberikan kabar buruk gini ya. Mungkin kabar baiknya ITB, IDIT Mawa, mungkin kalau kalian tahu kan tahun ini ITB dipermalukan di ON MIPA kan. Kita nggak dapat juara umum, pecah lah kita ON MIPA, tahu ON MIPA kan. Nah di ON MIPA tuh ITB tuh win streak juara umum. Kita tuh gue lupa berapa, pokoknya panjang lah kita win streak kita. Nah di tahun 2025 pecah win streak kita. Pokoknya di situ IDIT Mawa terpukul lah, kayak anjir dominasinya pecah gitu. Nah, dari itu gue dapat info, karena ini mungkin gak ada yang tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu Gemastik itu kayak KRI tapi untuk IT. Ini masa nggak ada anak informatika ya, makanya mungkin gak ada yang tahu. Nah, di Gemastik juga kita kebantai gitu. Nah, karena gue salah satu yang ngurus, gue tuh dapat kabar-kabar bahwa tahun-tahun ke depan Ditmawa mau seriusin lagi gitu. Kayak misal ON MIPA seleksinya udah selesai ya, seleksi tahun ini udah, kalau nggak salah udah selesai gitu. Dan kalau nggak salah udah ada wacana untuk pelatihan. Karena kalau kalian tahu tahun lalu ON MIPA tuh pelatihannya hamin seminggu gitu baru mulai pelatihan, itu goblok banget. Kayak banyak diprotesin gitu, kayak kok bisa pelatihannya baru mulai hamin seminggu gitu. Pokoknya unprepared banget. Kayak beneran bergantung ke mahasiswanya OP atau enggak gitu. Nah, kalau kayak katanya gitu jatuhnya eksploitasi itu. iya, ya Dan itu dilatih hitungannya minta di carry kan, minta sebenarnya. Karena, nah tapi kabarnya mereka mau lebih serius gitu tahun ke depannya. Mungkin semoga start 2026, maunya mau lebih komitmen membina, nggak tahu sih. Semoga ya, semoga dilakuin sih. Tapi ON MIPA katanya udah progres sih. Dari dibandingkan tahun lalu udah lebih berprogres gitu. Nah, gue nggak tahu untuk di KRI gimana, untuk KRTI juga gue nggak tahu gimana gitu. Tapi ya tergantung nanti siapapun yang ngurus. Soalnya kalau ngurus ke Ditmawa itu ciri khasnya itu harus dikejar guys. Ditmawa tuh. Kalau nggak dikejar bakal lama banget cair. Ini pengalaman gue pas ngurus Gemastik sih. Susah gitu. Ya template boomer lah. setuju Pantesan fakta parkir lu mahal Cak, sekarang anjir. Kenapa? Kan sekarang tuh kalau Nangor tuh mau masuk ke dalam tuh parkirnya jadi standar tamu dinaikin harganya. Oh iya. Dulu Jadi kan berapa? 2.000, sekarang 5.000 maksimal. Buat yang parkir dalam ya, parkir dalam ITB-nya dinaikin. Terus Jadi satpamnya sekarang galak banget, Cok. Masuk aja nggak boleh, harus parkir di luar. Dari dulu sih. Sumpah. di jam tertentu Teman-teman harus tuh pernah di jam ngegas, kan? tertentu harus di depan. Jam 6 masih bisa nggak? Dulu gue jam 6 sih. Jam 6 masih setengah 7 masih bisa. Kalau Oh hoki. iya. Biasanya Ya, cuma apel tuh kan ini sepeda. Mereka tuh apel di rektorat tuh jam setengah 7. Jam setengah Oh 7 tuh iya. sampai jam 7. Jadi pas apel tuh kosong semua, masuk tugas tuh. Oh. Kalau gue dulu sih pernah ramean sih. Jadi kayak ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Sering ramean gitu. Oh, sekarang tuh kayak beneran dijaga di tengah jalan, anjir. Iya dihadang kan. Dulu juga dihadang-hadang gitu. Kayak tukang parkir. Gak boleh kabur gitu. Gak boleh masuk. Kebayar dulu gitu. Ya, kayak gitu. Terus Emang
Emang DC dah. Terus sekarang dipasangin tenda lagi biar dia bisa ngecamp sampai siang-siang, sumpah. Tenda. Heeh, di bundaran itu tuh dipasangin tenda, ngecamp sampai jam 12. Bahkan jam 1 juga pernah. Nggak boleh masuk. Aduh, ada aja. Lewat Taman Loji masih bisa nggak? Atau nggak bisa? Nggak, Dari Kak, udah belakang. ditutup Taman Loji. Udah ditutup. Taman Loji tutup sekarang. Heeh. Parkir aja nggak boleh ya sekarang. Taman Loji nggak boleh parkir. Nggak Kasian boleh. banget, Cok. Pelit banget. ITB, astaga. Ya, gitulah. Semoga adanya makin cair ya berarti ya. Ya, Positive itu thinking. ya itu kan parkirnya naik tuh. Semoga Bapak selisih 3.000-nya ngalir ke Uro lah. Dikit-dikit Mimpi gitu. yang bagus ya guys ya, mimpi yang bagus, harapan yang bagus. Ya, itulah. Tapi kalau boleh tahu Kak, itu Ya. sejak kapan kira-kira itu dananya kayak gitu ya Kak, susah gitu? Oh, gua nggak tahu sih. Gua bukan nggak tahu ya, gua nggak mau ngasih tahu. Ntar gua yang dicari, Cok. Gua di headhunting, Cok. Ini siapa yang nge-spoil ini. Oh. Kayak ini abangnya itu udah masuk circle-nya Ditmawa nih, Boomer Ditmawa nih, udah mulai Nggak, masuk ke gua tahu aja. Gua kalau dekat sama Ditmawa enggak lah. Siapa Cok mau dekat sama Ditmawa? Nggak sih. Info circle. Biar Kecuali join nih, biar dapat info A1 nih. ya kalau kayaknya mungkin yang bikin susah cair pertama adalah pas kita jarang menang. Kayaknya pas gue mungkin ya inferensi gue ya mulai susah cair itu semenjak kita jarang menang gitu. Karena kalau kalian searching dikit 2022 ke bawah, 2023 ke bawah itu kita menang terus gitu. Tapi at some point itu sudah mulai susah cair gitu pas kalau nggak salah 2024 kita nggak tahu Kai sampai mana ya 2024 nasional iya, tapi kalau nggak salah gua nggak menang gitu Kai. Kalau 2025 Kai nggak menang, soalnya Kai itu walk out WO, pokoknya technical WO mereka. Robotnya nggak jalan, ini diam aja ya. Nah itu makanya starting kita jarang menang di KRI, itu fundingnya mulai susah turun. Nah, kalau kalian coba ngedoxing, searching lagi, kalau kalian kan bakal lihat gitu, tahun-tahun dulu tuh kita tuh banyak sponsor. Ada PLN, Pindad, apa sih PT yang punya ITB tuh gue lupa gitu. Terus ada bahkan PTBA, Bukit Asam, itu sponsor kita gitu, banyak banget gitu sponsor kita dulu. Cuman gue lupa sejak kapan gitu, ya itu kayaknya semenjak udah jarang menang, sponsor pada minggat. Kayak ITS tuh Pada minggatnya. Hah? Oh, Minggat ITS dari dulu coy, banyak sponsor. ITS mah dari dulu. Sponsor utamanya kampus, Jir. Kalau branding itu ke ITS bukan diajuin, mereka minta ngantri dia. Iya, kayaknya minta tuh. Orang menang mulu. Oh, nggak salah, kayak apa ya? Apa sih katanya mereka kan sering menang juga ya? Gua nggak tahu nih, Cemiun gua. Mungkin ada anak STMD di sini yang ngikutin KMHE ya kalau nggak salah kata tuh. Kompetisi mobil hemat energi. Kayak gue diceritain kemarin, siapa ya yang wawan gue kemarin? Toshi, mungkin ada yang kenal Toshi. Dia anak mekanik juga tuh. Dia cerita Satoshi Hashimoto ya, dia cerita kalau Rakata katanya cukup apa ya namanya, fundingnya kurang gitulah, kayak tertinggal lah, kayak katanya Rakata masih pakai etanol gitu, sedangkan ITS atau kampus lain udah pakai hidrogen gitu. Gua nggak paham itu apa. Jujur gua nggak tahu itu. Gua taunya Pertamax, Pertalite gitu-gitu. Tapi dari yang gua infer dari nada dia itu kayaknya itu cukup tertinggal gitu. Mungkin itu sih kayak kalau nggak salah ada gue lupa kampus apa ya, ada logo Shell-nya itu mobilnya, sponsornya Shell, Cok. Gue lupa kampus apa gitu. Gila, Cok.
Pokoknya itu sih. Kenapa funding? Kayaknya tahun lalu fundingnya gacor karena sponsor juga sih. Kayak Bukit Asam kan duitnya banyak ya. Kan itu saham dividen, Cak. Duitnya banyak. Cuman Mungkin itu. mungkin Kenapa? dari perspektif kakak nih itu kayak kalau funding dari sponsor ya, terus dari Ditmawa, atau mungkin ada kas itu seberapa ngebantu Kak masing-masing itu? eh Mungkin di tahun gua itu kita udah nggak ada sponsor. Di tahun gua tuh 2024 berarti ya, start 2024 tuh kita udah nggak ada sponsor, jadi gua nggak bisa bilang seberapa ngebantu funding luar. Tapi kalau kalau seberapa ngebantu funding ITB, itu funding utama kita, guys. Funding utama kita duit dari ITB, duit dari Ditmau itu funding utama kita. Kalau gua bisa spill, nggak bisa. Pokoknya tahun lalu gua cair XX gitu buat 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 satu tim sih. Karena jangankan diadu sama ITS deh atau UGM. Kalian tahu Politeknik Batam, tadi ada orang Batam ya, tahu Politeknik Batam kan? Kalau tim KRSBIB mereka, nama tim KRSBIB mereka tuh Bagolang. Bagolang nama KRSBIB mereka. Itu fun fact-nya di tahun aku 2024 mereka tuh funding mereka 100 juta coba dari kampus. Itu buat satu divisi ya, itu buat satu KRSBIB doang, itu 100 juta. Itu gila banget anjing. Maksud gua robot tim gua aja kayaknya 40-50 gitu untuk end to end manufacturing-nya. Itu pun termasuk komponen-komponen PC semuanya gitu. Dan mereka untuk tahun itu bisa bikin 2 buah robot tim tim gua gitu, kayak funding mereka gitu, kayak damn bro, sawer dikit lah gitu, juga perlu disawer gitu. Itu sih mungkin ya kendala utama funding. Gue nggak tahu sih funding, kayak kalau sponsor, kalau di tahun ke depan-depannya kalian mau nyari funding luar itu susah sih, harus menang-menang dulu sih, harus ada prestige-nya dulu gitu, harus ada prestige-nya lagi gitu baru bisa nyari funding luar mungkin ya. Soalnya gue lupa apa ya, kalau nggak salah gue lupa lomba apa gitu, nyari fundingnya, jadinya fundingnya ke patungan alumni ya. Itu respect banget, alumninya keren banget cok, ngebantu funding lomba keluar. Gue nggak tahu lomba apa yang ke Qatar itu, malah katanya lebih banyak duit dari alumni katanya dibanding ITB. Gue nggak tahu ya, pokoknya pada nyari duit sendiri sih. Kalau dari kas-kas gitu, dari URO sendiri ada nggak ya Kak? Jujur gue nggak pernah tahu gituan. Karena gue nggak mau megang BP, karena menurut gue itu, ini dari gue ya, kalau kalian mau megang BP UGA utama itu silahkan aja. Gue nggak mau mengkeoskan diri gue ke lebih banyak lagi gitu. Kayak mungkin tujuan tujuan tiap orang beda-beda. Tujuan gue ke UGO itu karena gue dari SD suka robotik dan gue cuma pengen robotik gitu. Gue nggak mau ngurus organizationnya gitu. Kalau masalah kas-kas itu pasti ada ya. Soalnya kan jualan ke kalian merch gitu ya. Jualan merch, jualan jaket. Gue nggak tahu Juro apa yang namanya sekarang. Jaket Uro yang 100-an itu. Sama kalau nggak salah, jadi duit itu cairnya itu ke Uro pusat dulu guys. Nah dari Uro pusat itu baru dibagi-bagiin ke tiap tim, karena yang komunikasi sama Ditmawa itu Uro, bukan tim gitu gitu. Gua nggak tahu kalau masalah berapa banyak cara pembagiannya gimana, gua nggak tahu sih. Tapi kalau kas, kayaknya sumber kas utama juga sumber funding ITB juga deh, gua nggak tahu ya. Mungkin kalau mau nanya ini tanya ke gua nggak tahu dia di mana sekarang ya, si Leonard Arif, anak IF. Dia bendahara kalau nggak salah, dia sekarang bendaharanya dia kalau nggak salah gua. Mungkin kalau mau nanya ke dia sih. Mungkin habisnya kalau kalian mau wawancara sama dia, gua nggak tahu dia buka wawancara atau enggak. Cari aja Leonard Arif gitu. Oke, semoga menjawab ya.
Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi. Oke, ada lagi nggak guys yang mau nanya? Oke, berhubung nggak ada, kalau ada juga nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada, aman-aman. Oke, kalau nggak ada yang berhubung udah malam juga, kayak cukup segitu dulu aja. Kita screenshot dulu ya dokumentasi ya. Boleh. Oke, kita bisa ya. Hitung 1, 2, 3. Oke, so thank you banget buat semuanya, terutama Kak Ada udah luangin waktunya buat wawancara sama kita. Maaf kalau pertanyaan kita emang random, bikin pusing dan juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat rahasia gini ya jawab pertanyaannya. Tapi thank you banget buat sharing-sharingnya dan semoga kita bisa ketemu di next time. Oke. Terus ini aja, thank you ya guys. Oke, gue izin live ya. Makasih, Terima kasih Kak. banyak. Kasih Kak. Oke, thank you Kak. Bangsat lu semua.